Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiada kebahagiaan tanpa kehadiranmu. Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya kita baru bahagia kalau kita bisa berkumpul seperti hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ketua BKM, Tengku Imum dan seluruh perangkat pengurus Masjid Baitus Salam. Alhamdulillah, sejujurnya ini pertama sekali saya sholat di sini. Jadi kalau orang lain malam pertama, ini subuh pertama, Pak. Alhamdulillah. Yang saya hormati pengurus BBC, ada guru saya Ustadz Fakhruddin, ada Pak Safwan, Ustadz Irwandi, dan seluruh perangkat BBC yang hari ini insyaallah sudah berhadir. Guru-guru kami semuanya, alhamdulillah, yang sudah memenuhi masjid, luar biasa antusias orang-orang untuk berada dalam masjid di waktu subuh hari. Kalau seandainya ini terjadi di semua masjid, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ketika ramai orang kesini, gak sepi masjid di kampung masing-masing ya. Mudah-mudahan. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan sampai hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan kehidupan yang pertama, dan Allah berikan kita hidayah yang membuat kita masih nyaman untuk berada dalam Islam dengan ukhuwah keislaman yang sangat kental. Kita duduk satu sama lain saling berhimpitan lutut, berdekatan bahu, tapi tidak ada satupun yang merasa curiga dengan orang di sebelahnya. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Tak ada orang yang sebentar-bentar periksa dompet, udah hilang apa belum, karena takut kawan sebelah ini kayaknya curiga kita. Enggak ada. Maka kata Allah, bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah lah kita bersaudara. Dan jamaah-jamaah seperti ini ditakuti oleh orang-orang luar agama kita. Makin ramai kita berjamaah seperti ini, makin takut mereka. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu prestasi terbaik dari iblis adalah ketika mampu untuk memporak-porandakan persatuan kita. Itu prestasi terbaik. Dan porak-porandanya persatuan itu dimulai dari rumah tangga. Karena itu alhamdulillah sekali, kita semuanya sekarang ini berbagai profesi, berbagai latar belakang berkumpul di dalam masjid seperti ini. Sebenarnya bukan juga karena ada tausiahnya, tapi karena nikmatnya berjamaah, nikmatnya bersilaturahim. Karena kalau hari ini tausiah itu ada yang lebih bagus bisa kita dengar. Di mana? Di YouTube ya. Tapi beda, boleh coba dengar di YouTube dengan dengar ramai-ramai seperti ini. Beda rasanya. Penceramah juga beda. Kalau sempat saya datang ke sini hari ini, saya sendiri ada jamaah satu orang di depan yang dengar. Itu juga beda. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada istilah yang dipopulerkan oleh iklan. Nggak ada lu, nggak rame. Nggak rame, nggak bahagia. Ada istilah lagi dipopulerkan oleh orang-orang, tiada kebahagiaan tanpa kehadiranmu. Artinya kita baru bahagia kalau kita bisa berkumpul seperti hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya
Meskipun hari ini kita sedang menunggu-nunggu hasil nih. Menunggu hasil dihitung siapa yang insya Allah akan jadi pemimpin negeri. Dan menariknya adalah kalau menunggu jadwal yang sesungguhnya, maka perhitungan itu akan berlangsung sampai sekitar 1 bulan. Setelah hampir 1 bulan nanti baru suara yang benar-benar angkanya benar-benar terhitung diumumkan. Kalau sekarang masih quick count, belum pasti, belum jelas apakah itu akan terjadi atau masih mungkin untuk terjadi kekeliruan di sana sini. Tapi yang menarik sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan ini lama. Maka dalam masa 1 bulan ini kita akan melihat orang-orang mulai menggoreng apa-apa. Dan ini memecahkan persatuan kita. Di Jawa ada menantu yang diusir oleh mertuanya. Beda pilihan. Ada orang-orang yang tidak mau lagi ngajak ngopi bareng bersama. Sama kasusnya, beda pilihan. Yakin saya di dalam jamaah BBC ini pun ada yang pilihannya beda. Tapi alhamdulillah kita tetap bersama ini walaupun beda pilihan. Itu luar biasa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa ramai-ramai supaya siapapun pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Itu doa Nabi. Nabi berdoa untuk mendapatkan orang-orang yang berkuasa atasnya yang demikian. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, doa itu muncul. Dan doa itu sering kita dengar. Sering kita dengar. Apa doanya? Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau tunjuk seseorang yang berkuasa atas kami. Bahasa lain, jangan engkau jadikan pemimpin kami seseorang yang man la yakhafuka, seseorang yang tidak takut kepadamu ya Allah, wala yarhamuna, sehingga mereka tidak sayang kepada kami. Takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Itu yang kita mau pemimpin kita. Tapi yang menarik sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini sebenarnya sambungan ini. Kemarin subuh saya ceramah subuh di Masjid Abdul Rauf di Blangoi. Pagi ini insya Allah adalah sedikit banyak sambungan dari Blangoi ini. Maka yang datang dari Blangoi jangan pulang ya. Jangan merasa nanti kali aku dengar baru ya. Yang dari Blangoi, ada yang dari Blangoi sih? Nggak usah tunjuk tangan, santai aja. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi sebenarnya di dalam hadis ini? Setidak-tidaknya tersirat satu kata yang menarik untuk kita bahas. Apa itu? Bizunubina. Allahumma la tusallit alaina. Ya Allah, jangan kuasakan atas diri kami bizunubina, karena dosa-dosa kami. Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada kami. Jadi kata-kata bizunubina, karena dosa-dosa kami, itu menjadi penting. Artinya berarti siapapun nanti yang terpilih, kita berdoa semoga siapapun di antara mereka yang terpilih akan takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Tapi kalau itu tidak kejadian, mereka tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada rakyatnya, maka itu menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam penyebabnya adalah bidzunubina, karena dosa-dosa kita. Dan yang disebut di sini adalah dzunub, bukan sayyi'ah. Di dalam Al-Qur'an ada dua terminologi pengucapan untuk dosa. Satu sayyi'ah, satu dzunub. Sayyi'ah itu dosa-dosa kecil. Dzunub itu dosa-dosa besar. Maka di dalam Al-Quran sering sekali ketika Allah menceritakan tentang sayyi'ah, Allah bicarakan tentang penghapusan.
Karena itu bukan kesalahan yang luar biasa besar, maka bisa dihapuskan. Maka muncullah pengumuman sekali-sekali masa-masa penghapusan pajak. Jadi berarti yang nggak bayar pajak itu bukan dosa besar, dosa kecil itu. Ya, nanti saya cerita dosa besarnya. Dosa kecil itu. Maka di dalam Al-Quran untuk dosa-dosa yang kecil ini, yang sayyi'ah ini disebut oleh Allah wa yukaffir anhum sayyi'atihim, dan dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kecilnya, sayyi'atihim. Tapi untuk dosa besar tidak bisa dihapuskan, harus ada pengampunan. Dalam bahasa negara disebut dengan grasi. Orang-orang yang dosanya seperti makar, maka dimasukkan ke penjara dan harus memohon grasi kepada presiden, maka diberilah oleh presiden pengampunan. Itu namanya grasi. Gimana, betul ya? Oh, hukum. Ini ada orang hukum di sini. Ada pengacara di sini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk dzunub Allah menggunakan kata ghafara, pengampunan. Maka ketika kita meminta kepada Allah pun, Rabbana ghfir lana dzunubana. Ya. Rabbana ghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam hadis yang tentang pemimpin tadi, yang Allah sebut bukan sayyi'ah tapi dzunub. Dzunub artinya dosanya besar. Maka setidak-tidaknya kita bisa pahami dari hadis ini bahwa kalau seandainya ada pemimpin yang terpilih dan berkuasa atas kita, dia zalim, dia tidak takut kepada Allah, itu karena dosa-dosa besar kita sebagai rakyat. Karena dosa-dosa besar kita. Dan kalau seandainya berdosa, apa yang harus kita lakukan? Balik, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu menyimak apa yang dibaca oleh imam tadi, imam tadi membaca surat Al-Furqan, bagian akhir dari surat Al-Furqan sampai ayat terakhir tadi. Rakaat pertama dan rakaat kedua, Ustaz Miswar tadi memotong bagian akhir dari surat Al-Furqan. Apa yang diceritakan di situ? Di situ diceritakan tentang wa ibadur rahman, hamba Allah yang Allah sayang itu siapa? Dimulai dengan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketemu dengan orang-orang bodoh yang mengejek-ngejek mereka, mereka tidak suka untuk berdebat. Mereka menyampaikan kalimat-kalimat indah saja. Panjang itu. Saya tidak ingin membahas itu. Yang saya ingin ambil sedikit saja. Apa sedikitnya? Ternyata di awal-awal memang Allah cerita tentang hal-hal yang bagus. Semuanya bagus-bagus. Orang yang tidak sombong berjalan di atas muka bumi, diejek oleh orang-orang, dia tidak emosi. Kan bagus semua nih. Apalagi kalau kita baca ayat berikutnya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dia tengah malam dia bangun untuk sujud dan berdiri, tahajud maksudnya. Apalagi walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam, dia berdoa. Kemudian walladzina idza anfaqu dan seterusnya, ya, dia bersedekah. Yang menarik adalah di antara semua hal-hal baik yang Allah sampaikan, ternyata yang Allah pilih sebagai hamba-hamba yang disayang oleh Allah nantinya bukan sekedar orang-orang baik ini, bukan sekedar orang-orang yang tahajud, bukan sekedar orang-orang yang tadi tidak sombong, yang mampu mengontrol emosi, tapi juga orang yang berdosa. Coba bayangkan, orang yang berdosa, dan dosanya nggak tanggung-tanggung. Apa dosanya? Di ayat berikutnya, dosanya وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Itu dosanya, 3 dosa besar yang disebutkan. Mohon maaf bacaan saya tidak seperti Ustaz Miswar tadi, ya.
Ustaz Miswar tadi membawa irama, Masya Allah ya. Saya aja terkejut karena beliau bawa irama itu, karena biasanya beliau adalah Maher Al-Muaikli ya, biasanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa dosa besar yang Allah sebutkan di dalam 3 penyebutan ini? 3-tiganya dosa super besar. Yang pertama, syirik. Syirik. Yad'una ma'allah ilahan akhar. Berdoa kepada Tuhan yang lain selain Allah. Meminta kepada Tuhan yang lain selain Allah. Ya. Apalagi? Yaznun, berzina. Apalagi? Sebelum berzina, yaqtuluna an-nafsal lati. Ya, terlewat satu. Pertama tadi syirik kepada Allah, dia berdoa selain kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dia membunuh orang-orang yang tidak perlu dibunuh. Orang-orang yang sebenarnya tidak halal untuk dibunuh, dia bunuh. Dia bunuh. Hari ini sudah biasa bunuh-membunuh sepertinya. Miris kita lihat di Aceh, tiba-tiba dah ada bunuh. Dan yang bunuh itu anak-anak kecil, anak-anak remaja. Dan kalau kita lihat nanti apa motif pembunuhan, ada utang sikit. Ya. Luar biasa gampang untuk dibunuh hari ini. Tidak ada harganya nyawa orang. Mudah-mudahan kalau seandainya nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam perhitungan suara, tidak terjadi bunuh-bunuhan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kondisi ini. Nah, yang pertama adalah tadi syirik kepada Allah, yang kedua membunuh orang yang tidak pantas untuk dibunuh. Yang ketiga, wala yaznun, mereka tidak berzina. Ini yang disebut yang tidak. La yad'una ma'allah, la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, la yaznun, mereka tidak berdoa selain kepada Allah, tidak membunuh orang yang diharamkan dibunuh oleh Allah, dan tidak berzina. Tapi kemudian apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kalau seandainya mereka buat yang seperti itu, maka mereka akan dihukum. Ya. Gimana bunyi ayat berikutnya, Ustaz? Yudha'af lahul azab. Allah lipat gandakan azab yaumal qiyamah. Wa yakhlud fihi muhana, dan dimasukkan ke dalam neraka dengan kehinaan. Artinya Allah ceritakan ini orang-orang berdosa yang 3 macam tadi, dan dosanya mana dosa yang lebih berat daripada 3 ini? Nggak ada. Mana dosa yang lebih berat daripada syirik? Tidak ada. Ya. Berat sekali dosa syirik. Mana dosa yang lebih berat daripada membunuh orang yang tidak pantas dibunuh? Tidak ada. Mana dosa yang lebih berat daripada berzina? Tidak ada. Saking beratnya dosa berzina, maka bukan berzina yang dilarang, tapi mendekati dirinya yang dilarang. Wala taqrabu zina. Jangan dekat kepada zina. Sesuatu yang dilarang dekat oleh Allah berarti bahayanya luar biasa. Ya. Sama seperti ketika Allah melarang Nabi Adam mendekat pohon terlarang. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan dekat pohon ini. Bukan jangan makan. Zina juga demikian. Karena hebatnya masalah zina, maka Allah bukan melarang zina, tapi melarang mendekat kepadanya. Gimana melarang dekat kepadanya? Yang serempet-serempet zina itu bahaya. Saya di kampus itu sering datang mahasiswi untuk konsul. Ngeri itu. Ya kan? Kalau orang-orang mengatakan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menurut saya salah penggunaan kata-kata itu. Nanti terjadi hal-hal yang kita inginkan, itu baru betul. Ya kan? Karena semua manusia, wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak bisa melepas diri dari nafsuku. Dan nafsu itu selalu membawa kepada kemaksiatan. Yang ngomong itu bukan saya. Itu surah Yusuf itu.
Ayat berapa ya? Ayat 50-an. Lupa saya ayat berapa. Surah Yusuf, dan yang ngomong itu Yusuf. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak bisa melepaskan diri dari nafsu, dan nafsu itu membawaku kepada hal-hal yang buruk. Itu sebabnya tidak ada boleh di antara kita yang takabur tidak akan berbuat dosa. Maka jangan dekat-dekat dengan itu. Nah, saya di kampus itu kalau seandainya mahasiswi mau konsul, saya wajibkan kalian harus datang berdua. Tidak boleh datang satu orang. Harus berdua. Kacaunya lagi adalah mahasiswa itu tahu kalau mau ketemu dengan Pak Ilham jangan ketemu pagi sama siang, sibuk kali dia. Ketemu setelah asar. Ketika orang-orang lain sudah pulang, Pak Ilham biasa masih ngetem sampai maghrib. Udah sepi. Cocok sekali. Udah sepi. Dan yang datang mahasiswi. Jangan dekat-dekat yang demikian. Wala taqrabuz zina. Kembali lagi ke topik sidang jamaah yang dirahmati Allah. 3 dosa besar yang Allah sebutkan, tapi kemudian apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang taubat. Illa man taba wa amana, kemudian beriman kepada Allah, wa amila amalan salihan, dan kemudian mengiringinya dengan amal-amal kebajikan. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka besarnya kesalahan dia sebelumnya itu diganti sama Allah dengan kebaikan. Makin besar kesalahan, makin besar dia dapatkan kebaikan. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata badal, diganti oleh Allah. Yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Tapi yang disebut di sini dosa-dosa kecil, ya, diganti dengan hasanat. Tapi dosa-dosa kecil yang menumpuk pun akan menjadi besar. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah sadar bahwa ada kesalahan dalam hidup kita, dan salah satu indikator kesalahan adalah ketika Allah memilihkan kita pemimpin yang tidak sayang pada kita. Kalau Allah memilihkan pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya, dia hanya sayang kepada dirinya, sayang kepada keluarganya, sayang kepada anak-anaknya, sayang dengan sahabat-sahabatnya, maka itu adalah karena kita perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dosa-dosa kita yang harus diperbaiki dengan segera. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi inilah yang perlu kita pahami dengan benar. Supaya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tertarik dengan ungkapan salah satu di antara mereka. Apa katanya? Ini sama sekali bukan berarti saya mau kampanye. Hai putra kampanye malong kali. Pemilihan kali. Hana perlu kampanye kali. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah, kalau setelah semua ikhtiar ini hasilnya tidak sesuai dengan yang kita ingini, maka kita kembalikan kepada Allah. Itu keren kata-kata itu, ya. Bukan karena paslon yang menyebutnya itu paslon yang dipilih oleh orang Aceh, bukan karena itu, ya. Benten bikinnya itu kamu pegang. Karena berdasarkan data 80% orang Aceh milih dia, ya kan? Tapi memang itu pernyataan bagus. Kalau seandainya setelah seluruh ikhtiar baik ini hasilnya tidak sesuai dengan yang kita ingini, kita kembalikan kepada Allah. Apa itu kembalikan kepada Allah? Kata-kata kembali itu dalam bahasa Arab salah satunya adalah taba, yatubu, taubat ujungnya, ya. Taba, yatubu. Jadi kalau seandainya semua sudah kita lakukan menurut kita baik, kejadiannya tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus kembali kepada Allah. Kita harus taubat secara nasional, taubat rame-rame. Persoalan utamanya adalah hari ini ada dosa-dosa yang kita lakukan
dan itu sudah kita tidak anggap lagi sebagai dosa. Apa contohnya? Contohnya adalah melobi demi jabatan, masuk lewat belakang, titip nomor supaya dilewatkan, ya kan? Atau setiap ada sesuatu kita cari orang dalam, ya. Itu dosa. Tapi kita tidak sadar itu dosa. Bahkan hari ini dosa-dosa yang demikian saking maraknya, saking ramainya orang yang melakukan, sudah membawa kita bahkan dalam tanda petik sedikit kepada syirik, dosa yang lebih besar. Apa maknanya? Sampai ada orang yang mengatakan begini, "Boh pane mungkin lewat tanya wahana orang dalam." Kalimat itu syirik. Kenapa? Karena dia merasa orang dalamlah yang berkuasa untuk melewatkan. Sehingga dia merasa harus punya backing. Siapa backing? Orang dalam. Ordal kata orangnya. Dulu katanya people in, orang dalam. Sekarang udah ada istilah baru, ordal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini nanti muncul dalam ungkapan, dalam pembicaraan, itu menunjukkan apa yang dia pikirkan dan apa yang akan dia lakukan. Saya dulu waktu tamat kuliah, saya tamat kuliah Agustus 1997. Tamat kuliah sarjana Agustus 1997. Februari 1998 saya lulus, diterima sebagai dosen PNS. Terlalu cepat. Agustus lulus, Februari diterima. Hanya berselang waktu 6 bulan kurang. 6 bulan kurang. Sementara orang sudah menunggu bertahun-tahun nggak dapat-dapat. Saya 6 bulan kurang. Sehingga datanglah orang-orang bertanya kepada saya. Dan apa yang mereka tanyakan adalah apa yang mereka pikirkan. Dan apa juga yang akan mereka lakukan kalau mereka diberi kesempatan. Apa yang mereka tanya? Pertanyaan pertama, ada sekelompok orang yang datang kepada saya. "Hejang dak lulu gogoka. Padupeng kaju. Padupeng kaju lulu." Kenapa bisa demikian? Karena dalam pikiran dia itulah yang melewatkan. Dalam pikiran dia, begitulah yang dia akan lakukan. Sehingga kalau dia ikut tes, itulah yang akan dia coba untuk membuat dia terlewatkan. Orang kedua datang ke saya, nanya, "Hejang tak luluh PNS? Bakso apa begah?" Artinya apa? Ada backing. Ada backing yang luar biasa. Yang menarik adalah orang ketiga. Ini orang ketiga ini wartawan. Saya nggak sebut namanya, mungkin dia nggak suka. Kalau dia saja yang bagus pertanyaannya nggak kita sebut, apalagi yang tadi-tadi, ya. Yang tadi-tadi mungkin ada di sini, ya. Jadi yang ketiga ini datang dengan pertanyaan yang keren sekali. Apa pertanyaannya? "Oh Ma Ilham, cepat sekali engkau lulus PNS. Amalan apa yang engkau amalkan?" Masya Allah. Itu dia. Apa yang engkau amalkan sehingga Allah memudahkan engkau lewat di PNS itu? Itu maknanya apa? Orientasinya amal. Yang pertama orientasinya uang, yang kedua orientasinya orang dalam. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pertama di Mekah setelah diangkat jadi rasul, itu 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara bisik-bisikan. Bisik-bisik. Kenapa? Karena Nabi belum berani. Apa yang membuat Nabi nggak berani? Belum ada backing waktu itu. Maka Nabi berusaha mencari orang-orang yang terdekatnya dulu untuk diajak berislam. Masuklah Islam. Siapa masuk Islam? Khadijah, istrinya, orang satu rumah dengannya. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga boleh dibilang serumah dengan Nabi, karena Nabi juga tinggal di rumah Ali bin Abi Thalib sebelumnya. Siapa lagi? Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat dekat dari Nabi. Itu orang-orang yang masuk Islam pertama. Sampai kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turun ayat yang menyuruh untuk Nabi berdakwah secara terang-terangan.
turun ayat surat Al-Hijr ayat ke-94. Apa kata Allah kepada nabinya? Kata Allah, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kata Allah kepada nabinya, sampaikan secara terang-terangan apa yang disuruh kepada engkau untuk disampaikan. Jangan takut. Berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Tapi Muhammad waktu itu masih agak ragu. Kenapa ragu? Nggak ada backing. Ya, nyom nyota pegah ipoh tu. Nyom nyota pegah dizolimi. Sehingga ayat berikutnya kata Allah, inna kafainakal mustahzi'in. Muhammad, sesungguhnya cukuplah kami yang memeliharamu dari orang-orang yang nanti akan mengejekmu, akan menzolimimu dan sebagainya. Apa kata Allah seolah-olah di sini? Muhammad, kami backingmu. Kami backingmu, hai Muhammad. Bagaimana cara Allah kemudian membuat Muhammad terbackingi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Allah buka hati Abu Thalib. Dan ini tidak masuk dalam logika kita. Kenapa nggak masuk? Karena Abu Thalib itu pemuka Quraisy yang mendakwahkan agamanya menyembah berhala, yang mendakwahkan dan memelihara budaya-budaya indatu mereka, Abu Thalib. Tapi tiba-tiba Allah buka hati Abu Thalib. Bukan karena pamannya. Nanti kita pikir itu karena pamannya, makanya Abu Thalib melakukan apa saja. Karena ada juga paman yang melakukan apa saja untuk keponakannya. Kan mungkin kita pikir kayak gitu. Ya. Kena Bapak kok ketawa ya? Saya Jadi Abu Thalib melakukan itu bukan sekedar karena itu keponakanku, bukan, tapi karena Allah buka hatinya. Karena ada satu lagi pamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mau membunuh Nabi. Siapa nama paman Nabi yang ingin bunuh Nabi? Abu Lahab. Abu Lahab itu paman. Tak dengar, begitu saya bilang Abu Lahab paman, katingan oleh ilo. Abu Lahab itu paman, kita dengarkan dalam cai-cai Aceh kan. Abu Lahab paman di Nabi, macam-macam kan. Nanti panjangnya. Tapi Abu Lahab tak terbuka hatinya. Kenapa? Allah tidak memilih Abu Lahab. Kenapa Allah tidak pilih Abu Lahab? Karena waktu itu pemimpin Bani Hashim bukan Abu Lahab, tapi Abu Thalib. Abu Thalib. Itu sebabnya Allah buka hati Abu Thalib, karena Allah sudah janji tadi. Apa kata Allah tadi? Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya Muhammad, cukup kami sajalah yang menjadi pelindungmu nanti untuk orang-orang yang menjadi objek dakwahmu. Tenang saja, jangan khawatir, jangan takut. Maka yang harus Allah buka hatinya pemimpin. Maka dibukalah hati Abu Thalib. Sehingga apa kata Abu Thalib? Lakukan apa yang kau perlukan wahai Muhammad. Dakwahkan apa yang kau mau. Aku jadi pelindungmu. Orang-orang Quraisy bingung. Dron kibale. Nah, kata orang Quraisy. Ya? Kibale dron. Nyo agama tayo kara anco, atain datui hina-hina aja. Ngelindungi pula. Cina pegah si gawat ni. Sehingga Abu Thalib pun kemudian duduk ngomong dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, bisakah engkau menghentikan dakwahmu? Karena mereka merongrongku supaya aku menyerahkanmu kepada mereka. Kalau seandainya engkau tidak menghentikan dakwahmu. Apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya paman, kalau seandainya mereka menaruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, demi Allah, aku tidak akan menghentikan dakwahku. Nanti kita akan lihat siapa yang menang dan siapa yang akan binasa. Allah yang akan menentukannya. Itu kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Thalib kemudian? Kalau begitu wahai anakku, aku akan tetap melindungimu. Ya. Pergi, lakukan apa yang kau anggap benar. Lakukan saja. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka. Aku pelindungmu. Kata Abu Thalib. Lama-kelamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu nyaman dengan Abu Thalib. Sudah merasa sangat nyaman dengan Abu Thalib sebagai backing. Maka Allah tarik backing ini.
Allah tarik backing yang Abu Talib tadi. Dan ketika backing ini ditarik, kita baca dalam sejarah itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Apa yang menyebabkan tahun kesedihan? Karena backingnya ditarik, backingnya nggak ada. Dan kita baca dalam sejarah apa yang terjadi di tahun kesedihan itu, orang-orang mulai menzolimi orang-orang Islam lebih kencang dari sebelumnya. Kenapa? Nggak ada lagi backingnya. Backingnya nggak ada. Backing itu bahasa Inggris, asal katanya back, artinya belakang. Kan sering kita bilang kajak juga ke nalung iliku. Itu artinya apa? Loan backing. Loan backing, ajak ju. Loan backing. Itu backing. Ya, itu backing. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tarik backingnya supaya apa? Supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali kepada backing yang sesungguhnya. Siapa backing sesungguhnya? Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ini sebenarnya lebih cocok bulan lalu nih. Jadi tersambung dengan Isra Mi'raj jadinya kan. Itu sebabnya Rasul diajak oleh Allah untuk melihat langsung kekuasaan Allah. Kenapa? Allah ingin mempertontonkan kepada Muhammad bahwa backingnya Muhammad itu beda. Bukan manusia, bukan pejabat, bukan orang berpangkat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu kejadian langsung berbalik. Pemimpin padahal waktu itu sudah lebih kacau daripada sebelumnya. Karena sebelumnya Abu Talib, tapi setelah itu Abu Lahab. Abu Lahab yang jadi pemimpin Bani Hashim. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu digertak pun tapi tidak mempan. Gimana bunyinya di surah Ali Imran sebentar? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang Quraisy datang kepada Muhammad, menggertak Muhammad. Woi Muhammad, orang-orang Quraisy ini sudah berkumpul, mereka yang bagus-bagus sudah berkumpul, mereka ingin menghancurkanmu Muhammad. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Apa yang terjadi dengan Muhammad dan orang-orang mukmin waktu itu? Fazadahum imana, makin bertambah imannya. Wa qalu, dan berkatalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya, Pak? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sering kita dengar kan? Itu ada di surah Ali Imran ayat 173 kalau tidak salah. Dia di sebelah sudut kiri paling bawah. Itu Ustaz ya? Kiri paling bawah di sudut, tapi kayaknya nomornya 173, mudah-mudahan betul ya, surah Ali Imran. Jadi Rasul mengatakan kepada mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil, aku sudah dijanjikan pelindung oleh Allah. Allah sudah janji bahwa dia menjadi backingku dan dia cukup bagi aku. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika semua ikhtiar sudah kita lakukan dan tidak sesuai dengan harapan, kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena yang lain-lain semua boleh hilang, yang jangan hilang Allah. Dan kalau Allah sudah ada, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja, yang lain nggak ada apa-apanya. Dan ketenangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibuktikan nanti ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam gua bersama Abu Bakar, bersama temannya Abu Bakar. Sama kasusnya. Rasul sudah terlalu yakin bahwa Allah menjadi backing. Dengan kondisi yang seperti itu, tidak ada lagi satupun yang membuat Rasul menjadi takut, khawatir dan sebagainya. Hari ini banyak sekali orang-orang yang saya dengar khawatir. Ya cukup berat bahaya menyojih je ke presiden. Cukup ramai yang begah. Ya. Aku khawatir sekali ini angkanya enggak naik-naik. Khawatir muna. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Karena kita kadang-kadang terlalu merasa tahu dengan apa yang seharusnya kita dapatkan. Sehingga kita terlalu ngotot dengan apa yang kita mau, bukan apa yang kita perlu.
apa yang kita mau. Sedangkan Allah Maha tahu, maka Allah hanya memberi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Karena yang kita mau kadang-kadang nggak pas. Ya. Anak saya ngotot sekali, dia baru kelas 3 SMP waktu itu, ngotot sekali pengen bawa mobil. Kasihlah sekali bawa mobil, kata dia. Saya bilang belum cukup umur. Udah ngerti caranya? Belum cukup umur. Udah bisa, katanya. Akhirnya suatu ketika saya bukan mau ngasih dia bawa mobil, saya hanya ingin membuktikan kepada dia bahwa dia secara psikologis belum cocok untuk berada di sana. Umurnya belum sampai. Dan karena umurnya belum sampai, belum boleh ada di situ sebenarnya. Kecuali dipaksa. Saya nggak. Jadi pulang dari sholat subuh, akhirnya anak saya mintalah kunci sekali aja dari masjid. Jalan masih sepi, sehingga saya berpikir saat inilah waktu yang tepat untuk menunjukkan sama anak saya apa yang ingin saya ajarkan pada dia. Karena kadang-kadang kata-kata itu tidak cukup, harus kita tunjukkan dengan sesuatu yang nyata. Dan itu juga kunci dari Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina, ingin ditampakkan supaya dia lihat dengan mata kepala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji sebelumnya bahwa Allah jadi backing sudah lama. Jauh sebelum Isra Mi'raj sudah ada ayat yang turun, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, demi waktu malam yang sunyi gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan pernah membencimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, dia selalu menjadi backingmu. Itu sudah lama turun ayat itu. Tapi Allah mengundang Muhammad, linuriyahu min ayatina, untuk dinampakkan. Maka saya nampakkanlah sama anak saya. Subuh tuh saya kasih kunci, dia hidupkan mobil, rapi dia bawa, memang bisa dia. Ya, dia hidupkan mobil, dan mobil saya waktu itu bukan Matic. Dia mampu masukkan close, colok gigi, lembut, tidak ada masalah, bagus. Dia belok, dalam hati saya, nyoka gagal pelajaran. Kenapa? Bagus sekali dia bawa, Dan sampai ke jalan raya, bagus dia bawa. Anak kelas 3 SMP, bagus dia bawa. Sampai waktu mau belok ke lorong rumah saya sudah agak khawatir. Kok masih terlalu kencang ini? Ya. Terus saya bilang, pelan kan nak, range sedikit, masih terlalu kencang. Saya tarik handbrake, nggak makan rupanya handbrake kalau lagi kayak gitu ya. Jadi tetap jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabrak pagar orang. Nabrak pagar orang. Di satu sisi saya khawatir, di satu sisi saya bersyukur. Pelajaran tersampaikan. Ya. Akhirnya dari hari itu sampai hari ini dia nggak pernah minta bawa mobil lagi, karena saya bilang tunggu usiamu sampai saat itu, ya, nggak perlu masuk mahkamah, ya, tunggu usia sampai ke situ. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kondisi yang kemudian kita kembali lagi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dinampakkan oleh Allah sehingga Muhammad yakin sekali ini adalah backing yang sesungguhnya. Karena sudah dilihat dengan mata kepala. Itu sebabnya peristiwa-peristiwa berikutnya itu akan kita lihat betapa Muhammad SAW sangat tenang menerima apapun keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nanti ketika kalah dalam perang Uhud itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Muhammad SAW kepada umatnya. Gimana bunyinya? Innal ladzina tawallaw minkum, surah Al-Imran juga. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Orang-orang yang membantah perintahmu Muhammad pada saat dua pasukan bertemu. Perang Uhud nih ceritanya. Innamastazallahumush syaitan. Mereka berhasil digelincirkan oleh setan. Kenapa? Bi ba'dhi ma kasabu, hasil dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Artinya apa? Mereka berhasil digelincirkan oleh setan karena dosa yang mereka lakukan sebelumnya.
Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat mengalami kerugian. Syahid banyak sekali orang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka dalam perang Uhud. Syahid Hamzah, paman kesayangannya, bahkan syahid dengan cara tidak wajar. Dibelah dadanya, dikunyah hatinya oleh Hindun dan seterusnya dan seterusnya. Kita tahu bagaimana kisahnya. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tenang menghadapi keadaan. Tetap tenang menghadapi kejadian. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan panik, jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita backingnya Allah, apapun hasilnya, apapun kejadiannya, backing kita Allah. Nah, orang-orang yang sudah berpikir macam-macam, taubatlah, bertobatlah kepada Allah. Kadang-kadang untuk pikiran pun kita harus bertobat. Maka jangan heran kalau seandainya di dalam sholat, setelah kita sholat langsung kita taubat ya. Habis sholat kan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang disyariatkan oleh Nabi untuk pertama sekali kita baca? Astagfirullah. Apa makna astagfirullah? Aku bertobat ya Allah. Seolah-olah kan apa salah kita? Kita kan sholat tadi. Bisa jadi kesalahan itu ada dalam pikiran kita. Setelah penundukan Mekah, sama Allah juga menyuruh nabinya untuk bertobat. Suratnya An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah, maka datanglah kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan lihat berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, memuji nama Tuhanmu dan mohon ampun. Bahasa yang terakhir ini wastaghfir, taubatlah, taubatlah. Bagian akhir dari bab peperangan yang diceritakan di dalam surah Ali Imran dimulai dengan bagian wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Itu diceritakan, ayat itu cerita tentang orang-orang yang berperang bersama Rasulullah. Mereka tidak takut apa-apa. Itu kan seolah-olah sudah ideal sekali perjuangan mereka. Tapi ujung-ujungnya ada kata-kata وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ, mereka tidak berdoa yang lain kecuali إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. Sudah segitu idealnya mereka, tapi mereka tetap taubat. Bagaimana kalimat taubatnya? Rabbana ighfir lana dzunubana. Untuk bagian mana yang mereka harus taubat? Digambarkan di dalam doa itu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Apa yang membuat mereka harus taubat? Karena kadang-kadang kita terlalu berlebihan dalam urusan dunia kita. Gara-gara perbedaan pendapat dalam pemilihan presiden ini, kita jadi saling tidak menyapa. Itu israfana fi amrina. Ya. Tapi ujungnya Allah menggambarkan di dalam ayat itu wa tsabbit aqdamana. Tapi teguhkan posisi kami ya Allah. Artinya apa? Jangan buat kami membalikkan hati, meskipun sebenarnya kami terkesan tidak berhasil dengan apa yang kami ingini. Ya. Jangan begitu kalah sudah bergabung ke kelompok sana misalnya. Ya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk ahlu taubat, termasuk yang selalu meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Dalam setiap apa yang kita lakukan selalu ada dosanya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa itu tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk di hadapan nanti. Maka doa lain yang juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ahmad. Hadisnya juga sering kita dengar. Apa doanya? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Apa maknanya? Ya Allah, kami memang berdosa, kami memang salah langkah, tapi tolong ya Allah, ahsin aqibatana, akibat dari perbuatan kami ini tetap dibaguskan ya Allah, jangan dijelekkan.
Karena kalau jelek jadinya gara-gara dosa kita dapat pemimpin yang tidak amanah. Tapi kita mohon kepada Allah, ya Allah kami memang sudah salah. Walaupun kami sudah salah, tolong ya Allah, tetap jangan timpakan akibat yang buruk kepada kami. Ahsin aqibatana fil umuri kulliha, dalam segala urusan kami. Ya, dalam segala urusan kami. Maka mudah-mudahan sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, sering-seringlah berdoa dua hal ini dalam kesempatan-kesempatan terijabah doa. Yang pertama adalah Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kuasakan ke atas kami seorang pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Yang kedua, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, tolong ya Allah, perbaikilah akibat dari perbuatan kami atas segala urusan kami. Gimana tadi kepanjangannya? Ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya, dan lindungi kami, selamatkan kami ya Allah dari fitnah dunia, wa adzabil akhirah, dan azab akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan doa itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن